Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ila al-mukallafina liyahdiyahum wa yubayyina lahum syara'i'ad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin sidang rahmatullah. Pertama bersyukur kepada Allah Rasulullah taufik hidayah nasihat walafiat iman Islam nikmat kesempatan sehingga pada jemaah yang penuh barokah dan bersama-sama bisa menuntut jemaah berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan Allah uswatun hasanah bagi Nabi Muhammad serta keluarga para sahabat dan musyawarah kita yang senyap dan seistiqomah mengikuti ajaran beliau sunnah-sunnah dia sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahmatullah, sebelum saya menyampaikan khutbah yang singkat di atas mimbar yang mulia ini, saya berwasiat pada diri saya kepada para jamaah semuanya. Mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, khutbah saya pada Jumat hari ini yaitu menyampaikan sifat iman yang sejati. Tanda-tanda orang yang beriman, imannya yang tulen, iman yang murni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab keadaan manusia dunia ini tidak sama imannya. Ada iman yang imitasi, iman yang lemah, iman yang kuat, dan iman yang murni, iman yang benar-benar akan mendapatkan derajat yang tinggi insya Allah, mendapatkan ampunan dari Allah dan menangkan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil dari surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 tentang tanda-tanda iman yang sejati. Yang pertama, innamal mu'minuna alladziina idza dzukira wajilat qulubuhum. Tanda iman yang sejati, iman yang tulen apabila disebut asma Allah gemetar hatinya. Gemetar hatinya takut kepada Allah akan ancaman-ancaman Allah. Bagaimana gelapnya di dalam kubur, bagaimana siksa di dalam neraka, dia merasa takut kepada dia, sebenarnya takut, sehingga dia berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh dan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena bisa takut kepada Allah SWT. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, wa idza as'alihim ayatuhu zadatum iman. Ciri iman yang sejati, iman yang murni, apabila dibacakan ayat-ayat Allah dalam Quran, dia bertambah imannya kepada Allah, bertambah cintanya kepada Al-Quran. Karena Allah adalah banyak firman Allah yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad dan sampai kepada umatnya, termasuk yang duduk bersikup di tempat yang mulia ini adalah insya Allah mencintai Al-Quran, menyayangi Al-Quran. Dan orang yang beriman kepada Allah yang dengan sebenarnya iman, ketika ada satu majlis dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia mendengarkan yang baik dengan tenang,
tidak berisik, tidak bercanda, tidak ngobrol. Sebab Allah Ta'ala wa ila Al-Quran fas'ami'u lahu wa ansitu la'akum turhamun. Apabila kamu dibaca Al-Quran maka dia dengarkan baik-baik agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Berarti orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayang Allah ini adalah sifat iman yang sejati. Oleh karena itu sekali lagi mari bersama-sama di mana kita duduk di majelis. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dibacakan maka dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Karena banyak orang yang mendengar ceramah ngobrol, banyak orang yang ceramah main HP. Kenapa? Karena tidak mencintai Al-Quran. Pada setiap majelis taklim pasti penceramah akan membahas Al-Quran. Maka dengarkan baik-baik sekali, sifat iman yang sejati adalah mendengarkan Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, wa'alamu bihi yatawakkalun. Ciri orang iman yang sejati adalah bertawakal kepada Allah. Manusia diwajibkan untuk berusaha dan berikhtiar, kemudian berdoa kepada Allah, maka hasilnya akan serahkan kepada Allah SWT. Segala urusan dunia, keluarga, seluruh yang akan kita cita-citakan sekali lagi serahkan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah SWT. Jangan mengharapkan kepada selain Allah. Jangan mengharapkan kepada selain Allah termasuk dukun, orang pintar dan sebagainya. Apabila kita mempunyai hajat, maka ikhtiar berdoa. Yang terakhir adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sifat atau ciri orang yang beriman, iman yang sejati, iman yang mulia adalah alladzina yuqimunas shalah. Mereka mengerjakan salat. Saya yakin yang duduk berisiko di tempat yang ini adalah termasuk golongan hamba Allah yang tidak pernah meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama, fondasi agama, pembuka kebenaran hidup adalah sholat. Orang yang beriman, iman yang sejati, iman yang benar tidak akan meninggalkan sholat gimana pun. Namun kebalikan seperti kita lihat, banyak orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, meninggalkan sholat, meremehkan sholat, melanjutkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Ini jatuh sekali, Masya Allah, maaf. Orang meninggalkan sholat begitu gampangnya. Sudah terdengar angin sholat, masjid, radio, televisi ada, tapi dalam asli dan maksud terlena dengan dunia, terlena dengan nasibnya. Oleh itu, sifat orang yang beriman yang benar-benar adalah tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang beriman yang sejati yang benar, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah bersedekah, menyisihkan sebagai rezeki yang berjalan Allah. Masjid musola umpama yatimnya dan para maaf yang untuk ulang kita, orang yang beriman sejati tidak akan pelit, tidak akan berakhir. Dia adalah senang saya memberikan suatu hal yang bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya orang yang iman sejati, namun orang yang dermawan pada hakikatnya adalah dekat dengan Allah. As-sayyidu qaribun min Allah, qaribun min nas, qaribun min Allah. Orang yang dermawan
Orang yang suka memberi dan menyampaikan orang lain pada hakikatnya dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Itulah 5 sifat tanda-tanda iman yang sejati. Kemudian ayat yang terakhir ditutup ulaika umul mu'minun ahqqo lahu darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman yang sejati. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, mendapat ampunan dari Allah, dan mendapatkan rezeki yang mulia dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang beriman, iman yang sebenarnya di sisi Allah SWT. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal hikam. Aku mewakili dan tasawwur dari sahabat muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yawma man jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah ittaqullaha wa hafizu bi masdarikum sayyidina inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fatikum wa ibadallah illa ma ya'lamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa radha'annahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma bina hidayatil Qur'an wa natina min al-Qur'an wa ja'alna umurana min Qur'anil Karim wa hasilna qasidana fi hadatina min Qur'anil Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ihda'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la ya'muru bil 'adli was salat.